regulasi di Indonesia. Jangan khawatir bahwa sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatur tentang seluruh sel terapi ini. Ya, jadi dalam Permenkes 32 tahun 2018. Untuk labnya sendiri, untuk suatu processing stem cell dan sel lainnya, sudah ada 6 laboratorium seluruh Indonesia yang telah mendapatkan SK Menteri untuk dapat melakukan suatu processing sel terapi secara legal. Dan ini adalah izin operasional dari Hyandra Lab, serta sertifikat paten yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta Indonesia untuk processing SVF dari Hyandra Lab, dan sudah diikuti juga dengan publikasi internasionalnya mengenai safety-nya. Jadi semua ini berkesinambungan untuk sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah itu melindungi kok ya masyarakat untuk mendapatkan terapi sel yang aman dan sah. Sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya. Baik, jadi laboratorium pengolahan sel itu akan berbentuk seperti ini, mungkin mirip-mirip ya dengan lab obat gitu ya. Sterilitasnya harus tinggi. Ya, dan sekarang saya lanjut ke terapi yang ketiga. Teknologi ketiga disebut sebagai imun sel terapi. Kenapa? Karena dari literatur didapatkan bahwa wanita dan penuaan, lalu ditambah lagi dengan menopause, ternyata resiko obesitas meningkat dan aktivitas sel imun akan turun, sehingga terjadi perubahan pada sistem imun dan pertahanan tubuh seorang wanita menopause. Dan kedua hal ini, baik obesitas yang meningkat maupun penurunan sel imun, ternyata berdampak sangat luar biasa merugikan. Risiko osteoporosis akan meningkat. Itulah sebabnya kita sangat perlu untuk memperhatikan kondisi pertahanan tubuh atau kondisi imun dari seorang wanita yang memasuki usia menopause. Nah, ada teknologinya. Ternyata juga dekat dari darah pasien sendiri. Diambil darah sekitar 50-60 cc, lalu dilakukan pemrosesan sel imun, ternyata kita akan bisa mendapatkan sel imun yang cukup banyak, jumlahnya bahkan sampai miliaran sel, ya, yang dikelompokkan dalam suatu terapi imun sel terapi dari tubuh kita sendiri, terdiri dari sel T, sel NK, dan sel NKT, dan semuanya tuh ibaratnya seperti ABRI-nya, TNI-nya tubuh kita gitu. Jadi mereka merupakan sel pertahanan tubuh. Nah, setelah dibiakkan dan diaktifkan, lalu imun-imun sel ini akan kembali dimasukkan ke pasien ya dalam waktu sekitar 12-14 hari dari pengambilan darah. Jadi cukup sederhana ya terapinya, hanya dari darah pasien sendiri. Nah, bagaimana dengan prosedur-prosedur lain ya yang kalau bisa sih banyak pasien ya nanya ke saya, dok kalau bisa jangan operasi yang besar dok, saya takut dok. Ya pastilah, saya sebagai dokter ya, saya kan manusia juga, saya pun takut loh operasi besar. Nah, ternyata di dunia ini sudah banyak ditemukan prosedur yang kita kategorikan minimal invasif, alias apa? Operasinya kecil saja, atau kadang-kadang malah tanpa operasi. Contohnya apa? Contohnya laser. Nah, mohon maaf saya tidak di-endorse ya oleh merek laser ini, namun apa? Ini adalah salah satu laser yang paling baik ya di dunia, karena apa? Karena dia mengandung 2 jenis panjang laser sekaligus dalam satu mesin. Ya, yang patut kita ingat adalah terapi multimodalitas tentu lebih baik. Dan ini adalah 2 panjang laser yang berbeda dan hasilnya bagus sekali untuk suatu tampilan estetik. Pasien tidak mengalami operasi apapun. Ini saya ambil dari website Fotona ya. Jadi ini yang sering dikeluhkan oleh para wanita ya yang sudah mengalami suatu aging proses. Jadi lekuk senyumnya akan menjadi dalam dan itu ternyata bisa diterapi hanya dengan laser saja tanpa operasi tarik wajah. Ya. Dan bahkan laser ini sudah dilaporkan di dunia bahwa
sangat baik hasilnya untuk meningkatkan kualitas hidup, self-confidence, dan fungsi seksual dari wanita. Karena apa? Laser ini bisa digunakan juga untuk peremajaan daerah intim. Ya, tadi telah disebutkan juga oleh Dr. Fernandi. Nah, dengan laser yang sama, dengan dua panjang gelombang yang berbeda, ternyata daerah intim seorang wanita itu bisa diperbaiki. Kolagenisasinya, ya, dryness-nya bisa dikurangi, penipisan dinding vaginanya bisa diatasi, ya, bisa ditebalkan lagi hanya dengan laser tanpa operasi. Dan biasanya memang dikombinasi dengan PRP supaya hasilnya lebih baik. Nah, lalu apa ini? Ini fat graft ya. Ini pekerjaan saya sebagai seorang dokter bedah plastik, mentransfer lemak dari satu area tubuh ke area tubuh yang lain. Ya, tekniknya sangat sederhana, hanya dengan liposaksin yang sederhana saja. Dan baiknya adalah stem cell di lemak yang dipindahkan akan bekerja memperbaiki kulit di mana lemak itu ditanamkan. Luar biasa ya, kita hanya transfer lemak, tapi ternyata dapat bonus terapi stem cell juga di daerah tersebut. Sehingga tidak hanya memperbaiki tampilan atau estetik, namun juga memperbaiki fungsi. Ini adalah jurnal yang sangat baik sekali, saya ambil dari luar negeri ya, bahwa transfer lemak ke area intim wanita ternyata juga bisa meningkatkan fungsinya, bisa meningkatkan kepuasan seksualnya. Ya, karena apa? Stem cell-nya itu bekerja di area tersebut. Nah, sementara ini adalah kasus-kasus estetik di mana bisa kita lihat di sini stem cell di lemak memperbaiki warna kulitnya ya dan kontur kulitnya. Lihat, lemaknya ditransfer dari perut lalu dimasukkan ke wajah, ternyata bintik-bintik di wajahnya pun berkurang. Dan ini juga kita lihat bahwa dryness dari tangannya itu berkurang, kekeringan dari kulit tangannya berkurang dengan memasukkan lemak ke bawah kulit dari punggung tangan, ya. Dan hal ini sebanding sebenarnya dengan pasien saya yang saya lakukan SVF. Tadi ingat salad buah tadi ya, yang mengandung stem cell. Jadi kalau pada pasien ini lemaknya diproses lalu menghasilkan stem cell dan teman-temannya. Ya di sini juga tampak perbedaan kulitnya ya. Bahkan sebenarnya saya nggak ngisi mukanya loh. Mukanya saya nggak isi sama lemak. Tapi lihat di sini perubahannya, pipinya tampak lebih cabi ya, tampak lebih berisi. Nah jadi baik fat grafting memasukkan lemak ke muka maupun memasukkan stem cell atau SVF ke muka saja, itu hasilnya bisa sebanding seperti ini, ya. Tapi tentu kalau SVF atau stem cell dia juga berguna di area tubuh yang lain. Ya, jadi banyak juga orang memilih, oh saya nggak mau fat graft nih dok, saya maunya SVF saja. Saya nggak mau diisi lemak aja, tapi saya benar-benar mau selnya bekerja di seluruh tubuh saya, bisa. Atau misalnya, oh dok nggak apa-apa, saya pinginnya cuma muka saya terlihat lebih baik, kulitnya lebih bagus, bisa dengan fat transfer saja, tanam lemak saja. Nah, jadi suatu menopause center yang telah disebutkan sebelumnya harus bisa menangani semua keluhan pasien dalam berbagai sudut ya, dari berbagai sisi. Sehingga di Menopause Center Klinik Hyandra kami menyediakan bermacam-macam dokter spesialis, termasuk diantaranya tim dokter bedah plastik, kulit, penyakit dalam, syaraf, bedah umum, ya, dan rehab, dan konsultan onkologi dan uroginekologi, serta pendampingan psikolog, karena sangat penting bahwa seorang wanita menopause yang mungkin mengalami mood swing misalnya, atau sulit tidur karena banyak pikiran, ya mungkin perlu juga pendampingan psikologi. Baik, take home message saya pada hari ini, saya juga ngambil fotonya Widiawati nih, sama seperti Dr. Anggara, beliau luar biasa cantik ya. Jadi take home message saya adalah terapi stem cell, SVF, dan imun sel terapi itu mengandung sel hidup, dan perlu diingat bahwa sel hidup tidak bisa dimasukkan ke pil, kapsul, krim, atau ampul-ampul semahal apapun
pil itu harganya ya.